Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang ini saya bersama Bu Kusmawati, Kepala Sekolah SMA Negeri 3 Lahat. Hari ini kami akan berbincang dengan Bu Kusmawati dalam rangka menyelesaikan tugas demonstrasi kontekstual mengenai moral etika atau bujukan moral. Ya, Ibu boleh minta waktunya sebentar ya? Boleh. Untuk berbincang-bincang. Mungkin selama Ibu berada atau memimpin SMA 3 ini pernah ada yang namanya kasus D5 etika ini. Ada Bu ya. Oke Ibu, sudah berapa lama Ibu di SMA Negeri 3 Lahat? Mendekati 3 tahun. Wih, cukup lama ya Bu ya, sudah 3 tahun. Bu, ketika kita menemukan dilema etika ini, ya, bagaimana cara Ibu mengidentifikasinya atau yang berhubungan dengan rujukan moral, Bu? Pertama kita tanya dulu apa permasalahan. Iya. Kemudian orangnya dipanggil. Kemudian kita menunjukkan problem apa yang menjadi kendalanya. Kemudian apabila itu maksudnya agak lumayan, maka kita berkomunikasi dengan guru yang mengajar, guru BK, wali kelas, dan orang tua. Oh, berarti di sini Bu ya, kita harus berhubungan langsung dengan orangnya, ya, mencari informasi Bu ya. Jadi tidak hanya mendengar dari salah satu saja. Oke Bu, kemudian untuk penyelesaiannya tadi kita melibatkan semua lini yang ada di sekolah ini, termasuk orang tuanya. Oh, termasuk orang tua juga Bu ya. Kenapa Bu kita melibatkan orang tua juga? Siapa tahu permasalahan adalah pelajaran dari rumah. Jadi dia di sekolah ini hanya mencari perhatian. Ya. Sampai sejauh itu Bu ya? Ya, harus. Ya. Bisa jadi karena lingkungan, bukan dari rumah. Ya. Oke Bu ya, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Bagaimana Ibu ya selaku pimpinan yang ada di SMA 3 ini ketika kita harus mengambil keputusan, terutama untuk kasus-kasus yang ada dua kepentingan yang sama-sama benar dan sama-sama mengandung unsur kebijakan. Kepala sekolah harus berani memutuskan mana yang utama atau yang dinomorduakan. Kalau itu menyangkut nama baik sekolah, itu diutamakan, harus didahulukan. Ya. Bijak sekali ya, Bu ya. Oke, itu selanjutnya Bu ya. Ketika kita menemukan dilema etika ini Bu ya, langkah-langkah seperti apa yang harus kita lakukan Ibu sebagai pimpinan? Apabila kita mempunyai kendala permasalahan, itu jangan langsung memutuskan untuk mengeluarkan pertama pembinaan. Jadi langkah pertama itu akan dilakukan pembinaan ya? Oke. Pembinaan pertama, pembinaan kedua, pembinaan ketiga. Oh, jadi sampai ketiga? 1, 2, 3. Kalau sudah keempat tidak ada lagi. Baru kita mengambil tindakan tegas. Kemudian langkah berikutnya Bu, setelah dipanggil misalnya. Sudah dipanggil, dibina apa perubahannya. Jadi dilihat Bu ya secara perubahannya. Mungkin ada faktor mungkin dari sekolah, panggilan kedua orang tua dilibatkan. Nah, kalau memang dia ini, maka teguran kedua lagi untuk orang tuanya. Kalau orang tuanya sudah 2 kali ditegur tidak menyelesaikan, mungkin berbahagia di sekolah lain. Oh, seperti itu. Kita kembalikan ke orang tua seperti itu Bu ya. Oke Bu ya. Hal-hal apa saja yang selama ini Ibu sebagai pemimpin Bu ya di dalam satuan sekolah ini yang dianggap efektif, yang sudah Ibu lakukan,
yang berhubungan dengan kasus Dharma Etika ini atau bujukan moral ini? Setahu Ibu secara efisien, kalau sudah melibatkan orang tua, terkadang kita ini mendapatkan anak yang melakukan tindakan karena orang tuanya yang kebetulan tidak harmonis. Broken Bu Ya, ya. jadi anaknya diberi pengertian, siraman rohani agamanya. Nah, apabila anaknya sudah melakukan, mudah-mudahan dia berubah. Berarti pembinaannya Bu ya, Ya. yang dimaksimalkan. Iya. Ya. Oke Bu ya. Apakah Ibu memiliki jadwal tertentu untuk menyelesaikan kasus-kasus yang berhubungan dengan dilema etika ini? Ibu kalau ada permasalahan harus cepat menyelesaikan. Oh, jadi fleksibel Iya, ya? kapan saja kalau ada masalah harus cepat diselesaikan. Jangan ditunda. Kalau dia memang berat harus ada panggilan yang lebih berat lagi. Paksa pakai 2 hari. Cepat selesai anaknya. Cepat membaik juga. Oke, berarti Bu ya untuk kasus terima etika ini akan dilaksanakan secara fleksibel. Iya. Kalau misalnya masalah itu muncul, di situ akan cepat-cepat diselesaikan. Iya, diselesaikan, jangan ditunggu-tunggu. Luar biasa Ibu. Ini sepertinya orang yang benar-benar ingin segala sesuatu itu cepat diselesaikan ya. Dan tuntas Bu ya. Oke Ibu, selanjutnya Bu ya. Apakah ada seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam menyelesaikan kasus-kasus yang berhubungan dengan dilema etika ini? Banyak yang membantu Ibu wakaf, guru BK, wali kelas, guru mata pelajaran. Tiap bulan kan ada evaluasi, jadi mereka memberikan masukan. Iya, seperti itu ya. Iya. Ini benar-benar sosok pemimpin yang luar biasa. Ini melibatkan semua lini yang ada di sekolah itu ya. Dari wakaf sampai ke guru mata pelajaran. Itu benar-benar kolaborasi yang luar biasa dalam menangani kasus-kasus yang berhubungan dengan problema etika ini ya. Jadi semuanya Bu ya dilibatkan di sana. Oke Ibu, ini pertanyaan terakhir Bu ya. Dari semua yang sudah kita perbincangkan tadi Bu ya, yang sudah saya tanyakan sama Ibu, kira-kira pembelajaran apa Bu yang bisa dipetik dari munculnya kasus dilema etika ini? Pertama, munculnya kasus etika tadi karena kurangnya pendidikan agama, kurang baiknya komunikasi rumah tangga orang tuanya, dan lingkungan yang dilepas. Ya, kurang kontrol. Jadi kurang kontrol sudah dari rumah. Iya. Terbawa lah nanti sampai ke sekolah. Jadi pembelajarannya itu Bu yang bisa diambil dari. Bisa diambil bahwa setiap guru itu bukan hanya memberikan materi, tapi membimbing anak untuk bisa mendewasakan diri ke depan. Oh iya, sesuai dengan tupoksinya ya. Kalau seorang guru itu tidak hanya mengajar, tapi juga mendidik anak untuk mendewasakan diri. Ibu, terima kasih untuk waktunya hari ini. Luar biasa Ibu Kepala Sekolah kita ini, Bu Kusmawati ya, yang sebentar lagi akan memasuki usia pensiun. Tapi di usia beliau yang sudah akan memasuki pensiun, tapi tetap semangat, masih kuat, dan punya pemikiran yang selalu untuk membangun ke depan. Ya. Kami doakan semoga Ibu selalu sehat. Bu ya, banyak rezekinya nanti. Iya. Iya, terima kasih Bu ya untuk hari ini. Bapak Ibu sekalian, itu tadi wawancara yang sudah saya lakukan bersama Ibu Kepala Sekolah SMA Negeri 3 Lahat. Semoga apa yang disampaikan beliau itu bisa menginspirasi kita, bisa dijadikan pedoman untuk kita bertindak di masa yang akan datang. Amin Bu ya. Demikian wawancara saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.